Selamat pagi, Anda Bapak sekalian, kelas 8, khususnya kelas 81 dan 82, SMP Negeri 2 Deli Tua. Apa kabar? Tentunya Bapak berharap kamu semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, walaupun saat ini kita harus belajar jarak jauh, ya, atau disebut juga dengan istilah daring. Mudah-mudahan ini tidak membuat kamu semua atau kita semua berhenti untuk belajar. Kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu agar kita dapat kembali ke sekolah, belajar secara tatap muka bagaimana biasanya kita di sekolah. Baiklah, untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, untuk mata pelajaran seni budaya khususnya kelas 81-82, guru seni budayanya adalah Pak TB, Pak Barus, atau dengan saya sendiri. Ya, bagi yang sudah kenal dengan saya terima kasih, bagi yang belum cari tahu, ya. Mudah-mudahan nanti ketika kita masuk di sekolah atau melalui pembelajaran ini kita dapat saling mengenal, ya. Baiklah, untuk materi kita pada pertemuan pertama ini adalah mengenai seni rupa, ya. Masih ingat kan, seni rupa ini adalah salah satu cabang dari pelajaran seni budaya. Pasti tentunya ingat ketika kelas 1 atau kelas 7 sudah dijelaskan, ya, cabang-cabang seni budaya itu atau cabang-cabang seni itu sendiri. Ya, untuk seni rupa pada semester ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pembagian seni rupa menurut bentuknya, ya. Menurut bentuknya, pembagian seni rupa menurut bentuknya itu terbagi dua, ya, terbagi dua. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi, dan yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi. Sekarang apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Ya. Karya seni itu yang dikatakan 2 dimensi, yang pertama ciri-cirinya adalah bentuknya tipis. Tipis, ya. Punya panjang, punya lebar. Ya, bentuk tipis, punya panjang, punya lebar. Itu adalah karya seni rupa 2 dimensi. Ya. Dan apa itu karya seni rupa 3 dimensi? Yang dikatakan karya seni rupa 3 dimensi itu karya seni rupa yang punya ketebalan, punya volume, punya panjang, punya lebar, bentuk tebal, atau punya volume. Bisa dinikmati atau dilihat dari segala arah. Berbeda dengan 2 dimensi, karya itu tipis, punya panjang, punya lebar, dan hanya bisa kamu lihat atau kamu nikmati dengan satu arah saja, hanya dari depan, ya. Itu 2 dimensi, dari depan kamu lihat bisa, dari samping kurang jelas, apalagi dari belakang tidak bisa sama sekali. Kalau 3 dimensi, dari segala arah kamu bisa pandang, dari depan,
samping, kiri kanan, di belakang, kamu bisa pandang. Karena dari bentuknya saja sudah tebal, ya, punya volume, punya isi. Itu adalah karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Perbedaannya. Sekarang yang menjadi tugas kamu kan sudah tahu perbedaan antara seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi. Yang pertama tugasnya adalah tuliskan contoh karya seni rupa 2 dimensi sebanyak-banyaknya yang kamu tahu. Dan yang kedua, tuliskan contoh karya seni rupa 3 dimensi sebanyak-banyaknya. Ya, ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Ini harus kamu kerjakan di buku latihan. Tulis dengan tanganmu sendiri. Dan mohon tulisannya supaya rapi, bisa dibaca. Ya. Rapi dan bisa dibaca. Ya. Karena kita ini berhubung dengan kesenian, keindahan. Tulislah serapi mungkin. Ya. Itu adalah pembagian karya seni rupa menurut bentuknya. Ya, selain daripada menurut bentuknya, ada juga pembagian karya seni rupa ini menurut fungsinya atau kegunaannya. Ya, itu apa? Kalau sudah dibuat karya itu untuk apa? Itu ada juga kegunaannya. Yang pertama, karya seni rupa terapkan, atau sering juga disebut dengan karya seni rupa pakai. Itu yang pertama. Karya seni rupa terapan atau karya seni rupa pakai. Sesuai dengan namanya, karya seni rupa pakai. Artinya, selain daripada dibuat, dinikmati keindahannya, juga bisa dipakai atau digunakan. Ya. Itu karya itu diciptakan indah, udah pasti. Ya. Indah, cantik, menarik, dan bisa dipakai. Itu namanya karya seni rupa terapan atau karya seni rupa pakai ya. Dan yang kedua, seni rupa murni. Kalau seni rupa murni ini berbeda dengan karya seni rupa terapan. Bedanya di mana? Kalau karya seni rupa murni ini, dia ini tidak bisa dipakai. Dia itu dibuat atau diciptakan hanya semata-mata untuk dinikmati keindahannya saja. Hanya untuk dinikmati keindahannya. Dia tidak mementingkan segi fungsi, tidak. Dibuat indah, udah cukup. Tidak harus digunakan untuk ini, untuk itu, enggak. Dia hanya dinikmati saja. Paham ya perbedaannya? Pasti paham dong. Anak kelas 81 dan 82 ini adalah anak yang pintar. Pasti paham. Ya, untuk soal. Ya, tadi soal yang pertama dan kedua sudah. Ya, sekarang soal yang ketiga dan keempat. Soal yang ketiga, tuliskan contoh karya seni rupa terapan atau pakai. Tulis sebanyak-banyaknya. Yang keempat, tuliskan contoh karya seni rupa murni. Ya, tulis sebanyak-banyaknya. Tulis di buku latihan. Berarti ada 4 soal ya. 4 soal yang harus kamu kerjakan. Dan minggu depan kamu harus kumpul. Ya, kamu harus kumpul supaya Bapak bisa periksa dan kasih nilai buat kamu. Bapak yakin kamu pasti bisa menjawab karena kamu adalah orang yang pintar. Ingat, kamu orang pintar. Kamu harus bisa ya. Yang pertama tadi soalnya, tuliskan contoh karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua, tuliskan contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga, tuliskan contoh
karya seni rupa terapan. Keempat, tuliskan contoh karya seni rupa murni. Kerjakan di buku latihanmu. Ingat, minggu depan dikumpul supaya Bapak bisa kasih nilai. Ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kiranya anak kami semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa jaga jarak dan pakai masker. Selamat pagi.